Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raden Agung, channel yang unfaedah, channel yang nggak ngapa-ngapain. Udah lama ya kita nggak ngupload video karena memang ada beberapa kesibukan yang memang nggak bisa ditinggalkan. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan apa sih perbedaan safety man dan seorang safety officer. Jadi memang teman-teman banyak yang tanya juga apa sih perbedaan safety man dengan safety officer Pak, apa sih perbedaan safety man dengan safety officer dengan safety manager Pak, atau Mas atau Bang dan lain sebagainya. Itu memang untuk meluruskan saja, mungkin jika ada kata-kata saya yang nanti salah bisa diluruskan. Untuk senior saya, untuk junior saya, ya kita sama-sama belajar. Jadi kita di sini nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh, adanya yang mau belajar atau tidak, berjuang bersama. Jadi safety man itu bagian dari tim HSE atau departemen HSE, di mana organisasi tersebut menugaskan safety man untuk di garda depan dalam safety, ya, dalam pengawasan. Itu yang pertama. Kenapa kok harus safety man? Karena memang safety man ini job desk-nya atau job deskripsinya itu memang lebih spesifik ke pengawasan di lapangan, karena dia memang terkait langsung dengan pekerjaan, bersinggungan langsung dengan pekerjaan. Contoh, inspeksi panel listrik bersama mekanik, itu yang inspeksi apa? Safety man. Ada formnya sendiri, formnya untuk checklistnya itu ada sendiri. Dengan mekanik, mengajak mekanik yang lebih tahu tentang kekurangannya seperti apa, untuk safety-nya seperti apa, nanti akan didistribusikan kepada officer dan kepada peralatan, divisi peralatan ada sendiri juga. Dan melakukan inspeksi di tempat kerja, itu memastikan tempat kerja dalam keadaan aman, ya, terutama yang pastinya seperti itu. Melakukan intervensi kepada pekerja yang tidak mematuhi atau berperilaku tidak aman. Nah, kita juga bahasanya memang bahasa intervensi karena kita agak sedikit memaksa untuk kebaikan pekerja tersebut. Oke, jadi dulu memang saya pernah melakukan skripsi pas waktu saya kuliah, hubungan antara pengetahuan dan sikap pemakaian APD pekerja proyek bangun gedung bla 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 bla. Yang saya garis bawahi gini, pekerja itu tahu resikonya apa, pengetahuannya itu tahu, hubungan pengetahuannya dia tahu resikonya kalau nggak pakai helm nanti kejatuhan material dari atas, nggak pakai rompi reflektor jika ada pergerakan alat nanti alat tersebut nggak lihat di malam hari terutama. Mereka tahu, cuma apa masalahnya tuh di attitude atau sikapnya. Kenapa kok attitude dan sikapnya mereka kalau kita nggak pantau atau nggak safety man pantau setiap hari, mereka akan lengah. Kenapa? Karena apa? Posisi bekerja dengan kondisi panas, heat stress, atau kondisi-kondisi yang mungkin mereka tidak nyaman dengan pemakaian APD tersebut walaupun itu wajib, itu akan sering terjadi kalau memang tidak dipantau oleh safety man. Makanya di sini kita bahasa intervensi untuk memaksa pekerja biar di jalur yang aman. Itu ya, bahasanya seperti itu. Karena mereka pengetahuan mereka tahu, cuma sikap mereka yang tidak tahu. Ada beberapa faktor memang di sikap, ada yang memang dia nggak nyaman, ada yang dia kecapean, ada yang lupa dan lain sebagainya. Dan itu di kami itu memang bukan sebagai alasan, suatu alasan. Makanya kami tempatkan safety man untuk pemantauan langsung di tempat kerja. Kita akan meluruskan jika memang ada pekerja-pekerja yang memang melanggar. Terus berpartisipasi dalam keadaan gawat darurat. Jika memang terjadi keadaan gawat darurat, itu safety man dan supervisor lapangan itu yang pertama. Di situ di dalam struktur kegawat daruratan atau tanggap darurat kan memang sudah kita bagi sebagai seorang HSE, departemen HSE pasti sudah dibagi si A, si B, si C di lokasi A, B, C kan gitu. Jadi berpartisipasi, melaporkan segera jika ada
accident atau insiden kepada officer. Lah, ini juga perannya seorang safety man, dia melaporkan jika ada kejadian kecelakaan kerja, walaupun itu accident atau insiden. Nah, ini teman-teman juga harus tahu ya, insiden apa, accident apa. Insiden itu kejadian atau kecelakaan tapi tidak menimbulkan kerugian, walaupun itu dari harta, dari nyawa, dari aset perusahaan, itu tidak terdampak, itu namanya insiden. Tapi kalau accident di salah satu aspek, ada di badannya atau di aset dan lain sebagainya, itu terdampak, namanya accident. Nah, itu harus dilaporkan oleh safety man kepada safety officernya. Selanjutnya, memberikan bantuan pada tim penyidik sebagaimana mestinya. Jika diminta keterangan, itu harus memberikan keterangan yang real. Nah, itu yang dibantu. Karena apa? Safety man yang berkaitan langsung dengan pekerjaan, otomatis safety man harus tahu kronologisnya seperti apa, kecuali memang masih ada onsite yang lainnya. Nah, ini kan tadi yang saya garis bawahi, membantu kan itu di beberapa di beberapa perusahaan memang safety man itu ada kriteria khusus. Contohnya harus bersertifikat minimal K3 konstruksi muda atau K3 muda yang dari BNSP, karena memang kebanyakan safety man itu yang baru-baru atau yang baru masuk bergabung dalam tim HSE atau tim SHE itu dari latar belakang pendidikan dari SMA atau SMK, itu bisa. Tapi kalau memang dari Kemenaker atau dari harus K3 umum, itu memang harus D3. Sekarang apa sih tugasnya safety officer itu? Jadi safety officer itu merupakan tugas yang tanggung jawab dengan keselamatan suatu perusahaan. Jadi seorang safety officer harus mengenalkan keselamatan kerja kepada tim baru atau pekerja baru atau tamu, harus menginduction atau menginduksi. Itu tugasnya seorang safety officer, karena safety officer yang tahu potensi-potensi bahaya di lokasi proyeknya tersebut. Dan safety officer memang dituntut mempunyai wawasan atau pengalaman yang lebih luas. Di beberapa perusahaan, seorang safety officer biasanya minimal harus mempunyai ahli K3 umum. Karena apa? Kenapa kok diambil seorang ahli K3 umum untuk menjadi seorang safety officer? Karena sekretaris P2K3 itu harus mempunyai sertifikat K3 umum dari Kemenaker. Itu ada peraturannya. Sebagai informan juga, seorang safety officer juga sebagai informan. Informasi apa sih? Sumber informasi bagi karyawan-karyawannya. Karena kita saat TBM atau toolbox meeting itu kita sampaikan apa saja yang kita sampaikan, yang dicerna bahasanya enak, mudah dipahami oleh rekan-rekan pekerja. Dan seorang safety officer itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin rekan-rekan pekerja nggak tahu. Contoh, Pak, kenapa sih kita kok harus menggunakan body harness di atas ketinggian? Apakah biar tidak jatuh? Bukan cuma itu. Contoh ini ya, kenapa sih Pak kita kok di atas ketinggian harus menggunakan full body harness dan harus double lanyard, bukan yang single lanyard, atau tidak boleh menggunakan safety belt sekarang gitu kan? Kita harus bisa menjelaskan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan single lanyard, nanti kita jatuh, itu lebih besar potensinya terkena suspension trauma. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita menggunakan safety belt atau yang single lanyard, pakai body harness tapi single lanyard, itu nanti akan terjadi, kemungkinan besar terjadi disposisi tulang. Nah, itu juga salah satu potensinya. Jadi seorang safety officer juga harus menjadi seorang informan bagi rekan-rekan proyek. Selanjutnya juga seorang safety officer harus menjadi seorang investigator jika memang terjadi kecelakaan kerja atau terjadi ketidaksesuaian yang harus dilaporkan kepada pembina
P2K3 itu juga seorang safety officer harus menjadi investigator. Karena seorang safety officer harus bisa mengasesmen potensi-potensi bahaya apa, hazard identifikasi dan asesmen, determinan kontrolnya seperti apa, itu harus tahu. Tidak hanya kita mengandalkan seorang safety man. Jadi memang mungkin salah satunya seperti itu ya, saat kita menjadi seorang safety officer atau menjadi seorang safety man, memang ada perbedaannya seperti itu. Nanti akan kita bahas seorang safety manager seperti apa, ada lagi perbedaannya. Dan satu lagi, seorang safety officer harus membantu penyusunan RKK, rencana keselamatan konstruksi, atau RK3L kepada di project manager dan KHSE manager. Itu salah satu tugasnya juga untuk safety officer. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bisa membantu. Jika memang ada salah-salah kata atau salah-salah yang saya sampaikan belum jelas, mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe, di share kalau memang informasi ini sangat berguna untuk rekan-rekan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk senior, untuk junior bisa ditanyakan ke kolom komentar dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.